Masih di Sapa Indonesia Malam, di HUT ke-79 TNI, saya masih berbincang dengan Kolonel Infantri Imir Faisal, Komandan Satuan Tugas TNI Kontingen Garuda BGC di Kongo, juga Letkol Infantri Dian Desiawan Setiadi, Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Mobile Yonif 509 Balawara Yuda, dan bergabung juga Mayor Infantri Dedi Harnoto, Komandan Yonif 131 Braja Sakti. Berikutnya, tadi kan saya sudah dengar cerita bagaimana dari Kongo peran prajurit TNI dalam misi perdamaian. Nah, bagaimana kalau Letkol Dian Desiawan tampaknya punya cerita juga di HUT TNI ini, apa yang spesial? Baik Mbak, kalau tadi di Kongo ada punya setidaknya tiga amanat. Kami juga di Korps Habima ini untuk Satgas Pamtas Mobile 509 memiliki juga tiga amanat yang diamanatkan langsung oleh Presiden melalui Inpres nomor 9 tahun 2020. Nah, tugas kita itu ada tiga pokoknya. Yang pertama adalah memberikan pengamanan agar pembangunan bisa berjalan, berlanjut. Yang kedua, membantu Pemda dalam memberikan pelayanan dasar. Tadi seperti yang disampaikan sebelumnya oleh sedikit footage tadi tentang Satgas 131 bahwa pelayanan dasar ini meliputi banyak hal. Bisa pendidikan di situ, ada kesehatan, dan bantuan-bantuan dasar lainnya. Yang ketiga adalah membangun komunikasi yang inklusif agar masyarakat mendukung pembangunan. Nah, dalam hal ini Mbak, kebetulan di hari yang sangat spesial, hari spesialnya TNI di ulang tahun yang ke-79, kami juga di Intan Jaya ini mendapatkan suatu kegiatan yang spesial, di mana kami berkumpul dengan masyarakat dari wilayah Intan Jaya. Ada sekitar 9 kampung dengan sebaran dari 6 gereja, berikrar sekitar 400 orang, berikrar untuk mengusir OPM, menolak OPM untuk membuat masuk ke dalam kampung-kampung mereka dan membuat gangguan. Dan juga yang terpenting di situ adalah ada salah satu tokoh dari OPM, jubir dari yang mereka sebut sebagai Kodam 8 Kemabu, atas nama Deselian Sani atau biasa dikenal dengan nama Desen Sani. Dia mengajak adik-adiknya, dia beserta adik-adiknya berikrar untuk kembali ke pangkuan NKRI dan berjanji untuk tidak lagi atau tidak akan ke depan bergabung lagi dengan OPM dan mendukung pembangunan di Intan Jaya. Mungkin itu sedikit yang bisa kami ceritakan, Mbak Friska. Luar biasa ini. Apa yang kami lakukan di Intan Jaya. Betul, jadi hadiah di hari ulang tahun TNI, hadiah untuk bangsa dan negara kembali ke pangkuan tanah air seperti yang tadi disampaikan oleh Letkol Dian. Nah, berikutnya juga yang menarik dari Mayor Infantri Dedi Harnoto bahwa di sana Mayor Dedi dan anggota aktif mengajar, betul ya? Bagaimana mengajar di mana dan mengajar apa saja? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami Satuan Tugas Batalion Infanteri 131 Bersakti yang berasal dari Kodam 1 Bukit Barisan di BKO-kan ke Kodam 17 Cendrawasih memiliki tugas pokok yang salah satunya adalah membantu pemerintah daerah. Nah, di bidang pendidikan kami melihat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 pembukaan bahwasanya tujuan nasional bangsa Indonesia adalah salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami melihat sekolah-sekolah yang ada di perbatasan kondisinya dalam keterbatasan, kami peduli dan melihat terjun langsung ke lapangan. Sampai dengan sekarang kami baru 14 hari masuk ke pos, kami sudah langsung terjun ke lapangan membantu, menjadi guru bantu dalam hal ini mengajar wawasan kebangsaan, kemudian cinta tanah air, kedisiplinan, etika kepada sesama siswa maupun guru, kemudian baris berbaris serta mengajar matematika. Demikian, Mbak. Oh, bagaimana respons di sana? Warga tentu sangat senang sekali ya. Betul, Mbak. Respon masyarakat sangat senang sekali dengan kehadiran kita karena memang ini program sebelumnya juga sudah dilaksanakan oleh Satgas dan kami komitmen ke depan selama 1 tahun ke depan kami akan lanjutkan program tersebut. Demikian. Ya, padahal ini kita tahu bahwa berarti TNI ini, prajurit TNI tidak hanya menjaga perbatasan tapi juga lebih dekat dengan rakyat. Salah satunya tadi ceritanya mengajar di sana bersama dengan warga. Nah, bagaimana kalau di Intan Jaya? Apa saja tantangan yang dihadapi? Saya mau tanya kembali ke Letkol Dian. Apa saja sih tantangan yang dihadapi selama bertugas selama ini? Baik, Mbak. Intan Jaya itu wilayahnya itu gunung bergunung, Mbak, dengan ketinggian average itu di atas 1.800 meter di atas permukaan laut sampai dengan pos tertinggi kami itu di 2.400. Jadi tentunya ini menjadi tantangan besar dengan medan yang sangat-sangat ekstrim ini. Dari sisi aksesibilitas mereka sangat terbatas, sisi komunikasi dan
untuk berhubungan dengan satu dengan yang lain juga sangat-sangat terbatas. Sisi pendidikan juga sama, Mbak. Bahkan guru itu di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Sugapa ini, gurunya itu paling dalam satu sekolah itu hanya ada 2 atau 3 orang. Ya. Itu kesehatan tidak ada, walaupun terdata mereka punya tenaga kesehatan, tapi karena mungkin mereka takut dengan kondisi wilayah yang katanya rawan ini, mereka cenderung berada di wilayah-wilayah yang lebih aman, misalnya ke Nabire atau ke Timika gitu. Nah, disinilah fungsi kami sesuai dengan impres tadi yang kami sampaikan, kita bantu Pemda untuk memberikan pelayanan-pelayanan dasar itu, memastikan mereka mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Ya. Jadi seperti pendidikan, ya kita juga, prajurit kita juga bantu kesehatan, semua daerah kami ini, semua pos-pos kami itu ada pos-pos kesehatan, terus ada juga pos tempat, kami sebut namanya TKP, tempat kenyang dan pintar. Jadi selain dia, jadi sebelum mereka mendapatkan makan, kalau misalnya mereka butuh makan gitu, kami ajari dulu mereka tentang Pancasila, tentang baca dan seterusnya gitu. Terus juga satu hal yang mungkin di dunia yang sudah sangat terbuka saat ini, itu jaringan internet sangat terbatas, Mbak, di Mbak Friska, di Intan Jaya. Nah, di sini kami mencoba dengan bantuan dari segala pihak, baik dari Koops, Kokapilhan, dari Angkatan Darat, itu, dan juga swadaya kami coba untuk buat satu booth, beberapa booth, ada sekitar 11 booth, wifi gratis untuk masyarakat, Mbak. Wah, luar biasa. Jadi Sehingga memberikan akses komunikasi juga begitu ya? betul sekali, Mbak. Ya. Karena itu sangat penting untuk mereka. Bagaimana mereka mau melihat dunia luar atau memperbandingkan diri mereka dengan yang lain jika mereka tidak mendapatkan akses itu, Mbak. Ya, saya berikutnya ke Kolonel Imir. Tadi kan sudah diceritakan bagaimana peran prajurit TNI untuk ikut misi perdamaian di sana. Sebenarnya bagaimana prajurit TNI ini dipandang oleh prajurit lain dari berbagai negara di dunia yang turut ikut dalam misi perdamaian itu, Kolonel Imir? Baik, terima kasih Mbak Friska. Jadi kehadiran pasukan perdamaian dari Indonesia di sini, Indonesia menjadi salah satu kontingen yang cukup diperhitungkan dan sangat dipercaya baik oleh pemerintah Kongo, masyarakat maupun dari PBB sendiri. Karena apa? Karena banyaknya hal-hal positif yang dilakukan. Dilakukan di Kongo maupun di misi-misi perdamaian lainnya, baik di UNIFIL, MINUSCA, dan lain sebagainya. Nah, tentunya hal-hal yang kita lakukan ini memberikan simpati dari masyarakat Kongo, karena seperti saya sampaikan tadi, selain 3 mandat yang diberikan, kita justru melakukan hal-hal yang beyond expectation. Jadi artinya kita dengan segala effort kita menunjukkan kehadiran kita memiliki peran yang signifikan di sini. Dan keramahan dan kebudayaan tersebut itu memang merupakan karakter dari prajurit dari masyarakat Indonesia yang terimplementasikan dalam diri setiap prajurit TNI. Demikian, Mbak Friska. Jadi artinya prajurit TNI ini sebagai duta, begitu ya Pak ya? Betul, Mbak Friska, sebagai duta. Apa yang kita lakukan di sini merupakan cermin dari bangsa Indonesia, dan alhamdulillah masyarakat Kongo, pemerintah Kongo maupun dari PBB sendiri sangat percaya dengan keberadaan pasukan Indonesia di kancah misi perdamaian ini. Ya, tentu semakin besar peran prajurit TNI di dalam maupun luar negeri seperti tadi yang disampaikan. Saya mau mendengar harapan dari bapak-bapak semua soal bagaimana yang bisa TNI berikan kepada bangsa dan negara, apa yang diharapkan di hari jadi ke-79 ini. Saya mulai dulu dari Mayor Infantri Dedi Harnoto, silakan. Baik, Mbak, dari kami, harapan kami adalah yang pertama TNI semakin solid dan profesional di hari jadi yang ke-79 ini. Kemudian tentunya manunggal bersama rakyat. Kami TNI hadir mengatasi kesulitan rakyat yang ada di wilayah, terutama di perbatasan Papua. Dan harapan kami juga untuk mempercepat Indonesia maju. Demikian, Mbak. Ya, mempercepat Indonesia maju. Kalau dari Letkol Dian? Kalau harapan dari kami, Mbak, yang jelas Prima itu bisa terwujud dengan baik, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif terhadap setiap tantangan yang ada. Di sini tadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Kapus Pen TNI bahwa TNI itu tumbuh bersama rakyat. Jadi ibarat kata
antara TNI dengan rakyat ini seperti analoginya ada ikan dengan air. Sehingga disinilah pentingnya TNI untuk bisa secara adaptif menjawab setiap kesulitan-kesulitan yang dimiliki oleh rakyat, sehingga nanti ke depan pertahanan dan keamanan kita bisa tercapai. Dengan begitu Indonesia bisa membangun dan maju sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Itu jadi harapan kita juga. Kalau dari Kolonel Imir yang jauh di mata, dekat di hati, ada di Kongo tapi dekat juga di tanah air, silakan. Baik Mbak Priska, harapannya di hari ulang tahun TNI tahun ini agar TNI selalu jaya, tetap menjadi garda terdepan bangsa dan benteng terakhir NKRI seperti yang dicita-citakan oleh para pendahulu kita. Dan tentunya hal ini dilambangkan dengan adanya prajurit yang profesional didukung oleh alutsista modern sesuai dengan visi TNI Prima. Demikian Mbak Priska. Sesuai dengan visi TNI Prima. Karena tadi saya dapat oleh-oleh pantun dari Kongo, izinkan saya memberikan juga pantun dari bapak-bapak yang baru saya tulis tadi waktu iklan. Beli kayu ke Cikini sampai gondang dia. Cakep. Beli 5 bonusnya baju. Dirgahayu ke-79 Tentara Nasional Indonesia, TNI Prima, Indonesia Maju. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kolonel Infantri Imir Faisal, Komandan Satuan Tugas TNI Kontingen Garuda BGC di Kongo. Terima kasih Letkol Infantri Dian Desiawan. Oh ada yang, Kolonel Imir mau ada pantun lagi? Boleh. Pantun, ya karena jauh kesempatannya sedikit untuk bisa menyapa bangsa Indonesia. Baik. Menteri terbang di udara. Cakep. Ambilkan 1 untuk peserta acara. Cakep. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, semoga TNI selalu prima. Semoga TNI selalu prima. Terima kasih Kolonel Imir, terima kasih Letkol Infantri Dian Desiawan Setiadi, Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Mobile Yonif 509 Balawara Yuda. Terima kasih juga Mayor Infantri Dedi Harnoto, Komandan Yonif 131 Braja Sakti. Sekali lagi Dirgahayu ke-79 TNI. Sampai kita berjumpa kembali.